Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi Nextcloud, manajemen bandwidth, dan containerization untuk optimalisasi infrastruktur TI pada PT Nusantara Digital Solutions. Next. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dewayu Dalam Anisha Mantika Putri dengan NIM 22150911026, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Evayani dengan NIM 2215091037. Perkenalkan, nama saya Putu Dewi Oktaryani dengan NIM 2215091070. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama itu latar belakang, kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat, lalu yang ketiga itu ada metodologi, keempat ada jadwal kegiatan, yang kelima ada hasil dan analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mungkin untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang di mana PT Nusantara Digital Solution menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak dan konsultasi berbasis cloud, menghadapi tantangan dalam pengelolaan data, bandwidth, dan penyebaran aplikasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya jumlah karyawan. Pengelolaan data yang terfragmentasi, penggunaan bandwidth yang tidak efisien, dan penyebaran aplikasi yang tidak konsisten menghambat efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis. Infrastruktur TI yang kurang fleksibel juga menjadi kendala dalam mendukung perubahan kebutuhan teknologi perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, PT Nusantara Digital Solution berkomitmen untuk menerapkan solusi berbasis teknologi inovatif seperti Nextcloud, manajemen bandwidth yang efektif, dan containerization untuk meningkatkan konsistensi dan skalabilitas infrastruktur TI. Next. Adapun tujuan dan manfaat, nah di mana tujuan dari implementasi solusi ini adalah untuk menerapkan Nextcloud sebagai platform pengolahan data perusahaan yang terpusat dan aman, meningkatkan efisiensi jaringan melalui sistem manajemen bandwidth yang terencana, serta mengadopsi teknologi containerization untuk mempercepat proses pengembangan, ujian, dan penyebaran aplikasi. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perusahaan dapat menyediakan plafon berbagai data yang lebih aman dan efisien, memastikan performa jaringan yang stabil dengan memprioritaskan aplikasi bisnis kritis, serta menghemat waktu dan sumber daya dalam penyebaran aplikasi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan. Next. Lalu metodologi yang dimana yang digunakan dalam proyek kami adalah metodologi analisis kebutuhan. Tahap yang digunakan yaitu pengumpulan data untuk memahami permasalahan yang dihadapi perusahaan serta menentukan kebutuhan terkait pengelolaan data, jaringan, dan aplikasi. Selain itu, dilakukan survei infrastruktur TI untuk menganalisis kondisi perangkat keras seperti server, router, switch, perangkat lunak, dan jaringan yang ada. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterbatasan dan potensi peningkatan infrastruktur TI guna mendukung solusi yang diusulkan, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan efisien operasional perusahaan. Next. Adapun jadwal kegiatan di minggu pertama itu menganalisis kebutuhan perusahaan dan juga pengawasan infrastruktur TI yang ada. Dan di minggu kedua itu perencanaan spesifikasi server untuk Nextcloud, penyuapan sistem manajemen bandwidth QoS, dan yang terakhir perancangan arsitektur kontainer menggunakan Docker dan LXC. Yang minggu ketiga itu implementasi Nextcloud pada server lokal, konfigurasi manajemen bandwidth, dan yang terakhir pembangunan aplikasi dalam lingkungan kontainer. Dan yang ke minggu keempat itu pengujian dan evaluasi sistem
Nextcloud, manajemen bandwidth, dan kontainer. Dan yang terakhir, dokumentasi hasil dan penyusunan laporan akhir. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, jadi sekarang untuk penjelasan hasil analisisnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eva. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, di sini saya akan masuk ke Nextcloud, penjelasan dari Nextcloud. Nah, dia membangun Nextcloud yang dimana eh, terdapat penerapan beberapa fitur untuk pengolahan data perusahaan. Yang pertama, di sini terdapat dashboard yang dimana pada dashboard bisa dilihat eh, bahwa terdapat fitur-fitur yang bisa kita gunakan dan di dalam dashboard kita bisa melihat recommended file, tag mention, importan dari email dan upcoming events. Selanjutnya yaitu pada files. Nah, pada fitur files ini kita bisa menambahkan file di, di mana di sini saya akan mencontohkan untuk membuat folder baru. Nah, di sini sudah ada folder baru dan kita juga bisa mengupload file maupun folder. Nah, mungkin saya di sini akan mengupload RTM akhir. Ini bisa lihat proses penguploadannya. Mohon maaf terjadi error. Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat bahwa oh, langkah-langkah instalasi Dashcloud itu sudah terupload. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus. Kita bisa mendownload dan menghapus itu fungsinya sama seperti kita menggunakan mengupload data di cloud-cloud seperti biasanya. Kita juga bisa men-share kepada teman-teman kita. Di sini ada fitur share yang bisa kita gunakan, favorit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada fitur foto. Nah, di sini banyak eh, fitur foto. Di dalam fitur ini terdapat foto, video, kita bisa menggunakan album dan kolaborasi album. Di sini kita bisa mengkolaborasikan album bersama teman-teman kita. Jadi ini saya akan membuat new album.
Kita bisa langsung meng-add Debbie. Sebelum pertama, kita membuat album. Kita bisa menambahkan foto. Saya bisa meng-add foto ini. Ini sudah terdapat album dengan nama Jarpres. Nah, kita bisa mengkolaborasikan album ini. Kita bisa mengkolaborasikan pada date. Seharusnya album ini sudah kita share pada Debbie. Kita bisa meng-add foto dan video seperti tadi dengan cara yang sama. Kita bisa juga menambahkan album foto-foto favorit. Selanjutnya, pada atur activity. Di sini kita bisa melihat aktivitas yang kita lakukan. Seperti tadi saya menambahkan logo dan saya juga menghapus file langkah-langkah instalasi Nextcloud. Ini akan terlihat pada aktiviti yang kita lakukan dalam Nextcloud ini. Kedua, pada Nah, di sini kita bisa berkomunikasi berkomunikasi dengan sesama anggota atau user Nextcloud. Kita bisa melakukan chat maupun call. Di sini saya melakukan chat dengan Debbie dan di sini kita juga bisa mengirim VN, mengirim dokumen. Mungkin di sini saya akan mengirim dokumen. Nah, pesan ini telah terkirim ke Debbie. Selanjutnya yaitu fitur dari mail. Nah, di sini kita bisa connect dengan akun email kita secara auto dan secara manual. Di sini saya tidak akan mencontohkan karena di sini kita cukup menambahkan nama kita, email kita, dan password. Lalu connect. Selanjutnya pada fitur kontak. Nah, di sini kita bisa melihat kontak-kontak yang kita punya. Selanjutnya kalender. Nah, ini fitur kalender ini atau aplikasi kalender ini sama seperti kalender-kalender pada umumnya. Di sini kita bisa memberi notes
tentang event-event yang akan kita adakan atau untuk memberi pengingat kepada kita. Selanjutnya, notes. Nah, ini kita membuat catatan-catatan seperti ini. Saya akan menambahkan notes baru. Jadi saya akan mention. Ini adalah notes-notes yang saya buat pada folder ini. Selanjutnya, pada notes ini kita juga bisa menambahkan emoji dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa menambahkan link website dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini juga ada fitur search. Di mana kita dengan cepat bisa mencari apa yang ingin kita cari. Seperti saya ingin mencari tab, langkah-langkah, dan nama kontak. Selanjutnya pada notification, di sini kita bisa melihat notif yang masuk pada akun kita. Ini kontak yang dimana kita bisa melihat kontak siapa aja. Nah, selanjutnya di sini ada set status yang dimana kita bisa men-set status seperti kayak lagi sibuk ataupun jangan hubungi, jangan ganggu dan lain sebagainya seperti pada akun-akun pada umumnya. Nah, di sini pada personal setting sudah mencakup semuanya, di mana kita ada personal info, security, notifikasi, mobile desktop, sharing, friends and accessibility, availability, flow, privacy, dan dashboard of files. Di sini saya tidak akan menunjukkan satu-satu. Nah, selanjutnya, kalau kita menjadi administrator, maka kita akan punya eh, punya fitur sendiri untuk administrator seperti overview, support, basic setting, sharing, security, theming, artificial intelligence, groupware, FAA, FAP, administrator privilege, activity, notification, dan flow, tag, Nextcloud Office, built-in code server, usage, dan di mana ini berfungsi untuk mengatur Nextcloud sebagai kita sebagai admin untuk mengatur Nextcloud-nya. Pada di sini kita bisa melihat aplikasi apa saja yang aktif. Nah, di sini aplikasi-aplikasi yang sudah saya download dan aktif. Ada activity, FFP, calendar, collaboration command, kontak, kontak intrusion, dashboard, delete file, dan di sini bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa mendisable aplikasi juga, mendownload aplikasi juga. Selanjutnya pada account. Nah, di sini yaitu eh, di mana bisa dibilang ruang admin yang di mana kita bisa menambahkan akun. Ini saya akan membuat akun baru seperti Eva.
Di sini saya akan membatasi kuotanya hanya 10 giga. Artinya ini tidak mau passwordnya, jadi kita harus mengganti password baru. Nah, di sini ter- terbuat akun baru, yaitu akun Eva. Selanjutnya ada have and privasi, yang di mana kita bisa melihat akun documentation, administration communication, general conversation, dan forum. Baik, sekian penjelasan dari Nextcloud. Tidak ada kekurangan, dimaafkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen bandwidth. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari manajemen bandwidth. Yang pertama, di sini saya akan perlihatkan topologi yang telah kami buat, di mana kita menggunakan topologi tree yang berpusat pada satu perusahaan dan mengalirkan internet ke departemen-departemen. Nah, untuk konfigurasinya, saya menggunakan Bitbook. Nah, di sini yang pertama, di sini saya sudah men-setting dari IP address-nya, yang di mana di sini IP pusatnya yaitu 192.168.225 dan 134/24. Nah, di sini per departemen atau per ethernya sudah saya berikan IP, di mana pada departemen satu itu IP-nya 192.168.10.1/24 dan pada departemen 2 yaitu 192.168.20.1/24 dan pada departemen 3 yaitu 192.168.30.1/24. Nah, di sini saya menginput IP-nya masih secara manual, tidak menggunakan DHCP server yang bisa kedetek langsung dengan memberikan IP yang tidak bentrok. Nah, di sini saya juga sudah men-setting IDS client di mana di Ether 4 yang di mana ini adalah pusat dari internet kita. Nah, di sini saya sudah men-setting pada DNS juga yang di mana ini saya setting jadi allow remote request agar internet pada departemen bisa berjalan. Selanjutnya, saya sudah men-setting di bagian firewall juga. Di sini saya menggunakan SCART
dengan out interface-nya Ether 4 dan action-nya Masquerade. Nah, kita bisa melihat interface yang telah digunakan, di mana di sini saya menggunakan 4 interface, yaitu Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Di sini saya juga sudah men-setting QoS-nya, di mana di sini dapat digunakan untuk memanajemen bandwidth. Di mana pada departemen 1 saya berikan akses unlimited, pada departemen 3 saya berikan akses unlimited, dan pada departemen 2 saya berikan akses 2 mega, 2 Mbps. Nah, untuk membuktikan bahwa ini sudah terkoneksi internet, kita bisa melakukan ping Google. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita sudah bisa terkoneksi pada internet. Nah, pada server ini saya juga memiliki di mana OS-nya yaitu Windows dan Ubuntu yang telah terhubung. Jadi saya akan melakukan pengecekan internet yang telah terhubung pada Windows terlebih dahulu. Windows ini terkoneksi merupakan OS dari Departemen 1. Kita akan melihat network internet settingnya. Bisa dilihat bahwa di sini eh, memiliki IP address yaitu 192. Saya men-settingnya secara statik dengan IP 192.168.10.3, yang dimana IP gateway-nya yaitu 192.168.10.1 yang terhubung pada departemen 1. Pertama, kita akan melakukan cek pada command prompt. Yang pertama, kita akan ping gateway-nya 192.168.10.1. Bisa dilihat bahwa ping berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan ping pada Google. Oh, baik, selanjutnya sebenarnya kita akan bisa melakukan pengecekan speed test, namun karena saya menggunakan MikroTik CR yang dimana itu limitnya hanya 1 Mbps, yang membuat internet kita sangat lambat, jadi tidak memungkinkan untuk dicek melalui melalui akses Google, karena speed test itu memerlukan internet yang lumayan. Selanjutnya pada Ubuntu, saya akan melakukan hal yang sama. Nah, page settingnya. Nah, di sini saya sudah men-setting IP-nya yaitu 192.168.30.3, yang dimana DNS-nya yaitu 192.168.30.1, yang dimana dia merupakan OS dari Departemen 3.
Sama seperti pada Windows, kita akan melakukan pengecekan pada terminal. Selanjutnya, saya akan memimpin Google. Nah, ping ke Google dan ping pada IP departemennya sudah berhasil. Ini membuktikan bahwa Ubuntu telah berhasil mengakses internet. Jadi kita akan ping ke lintas departemen. Ini ada gangguan. Jadi paket. Sekian karena Ubuntu telah berhasil mengakses internet, maka saya akan kembali ke penjelasan. Nah, di sini saya menggunakan Gen S3 sebagai tempat untuk mendesain dan MikroTik CR sebagai MikroTik perangkatnya karena MikroTik CR memiliki lisensi yang gratis namun akses yang terbatas yaitu 1 Mbps yang memungkinkan akses internet pada Windows dan Ubuntu itu menjadi sangat lambat. Jadi, untuk pengecekan speed test saya belum bisa lakukan. Baik, selanjutnya yaitu pengujian pada selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini akan saya lanjutkan mengenai containerization. Jadi di sini saya akan melakukan pengujian skala, di mana di sini saya akan memasukkan, ya, kemudian, nah di sini terlihat hasil dari pengujian itu menggunakan WRK menunjukkan bahwa server mampu menangani 875 permintaan dalam 30,07 detik dengan total 1,17 megabyte. Nah, namun terdapat 816 kesalahan timeout yang menunjukkan server kesulitan eh, mengelola beban dengan 400 koneksi. Nah, rata-rata latensi mencapai 1,08 detik yang cukup tinggi dengan deviasi standar 510,56 ms, di mana mengindikasikan adanya variasi waktu respon yang besar. Timeout dan latensi tinggi ini menunjukkan adanya bottleneck, kemungkinan karena keterbatasan sumber daya atau pengaturan server yang tidak optimal. Nah, secara keseluruhan, server kesulitan menangani beban yang lebih berat secara konsisten.
Kemudian yang kedua itu monitoring dan visualisasi. Jadi, nah, pada bagian ini menunjukkan output dari perintah Docker stats yang memberikan informasi real-time mengenai penggunaan sumber daya pada kontainer Docker yang sedang berjalan. Nah, perintah ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kontainer menggunakan CPU, memori, jaringan, dan disk pada sistem. Output perintah Docker stats menunjukkan kinerja kontainer Docker termasuk penggunaan CPU, memori, jaringan, dan juga disk. Kontainer Nextcloud Nginx menggunakan memori sangat eh, menggunakan memori sangat kecil yaitu sekitar 0,10% dengan aktivitas jaringan moderat sebesar 61,6 megabyte yang masuk, kemudian yang keluar itu 64,8 megabyte. Nah, sementara Nextcloud Up menggunakan lebih banyak memori sekitar 23,03% karena menangani aplikasi utama Nextcloud dengan IO jaringan lebih tinggi yaitu sekitar 56,2 megabyte yang masuk, kemudian yang keluar itu 73,9 megabyte yang keluar. Nah, kontainer Nextcloud ini berfungsi sebagai database menggunakan memori sebesar 3,84% dengan aktivitas disk mencatat 32,3 megabyte baca dan 4,11 megabyte tulis. Data ini menunjukkan alokasi sumber daya efisien, namun untuk performa optimal, eh, dapat dipertimbangkan tuning konfigurasi atau memvisualisasikan metrik ini menggunakan alat seperti Prometheus dan Grafana. Nah, mungkin dapat kembali ke layar PowerPoint. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa PT Nusantara Digital Solutions ini berhasil mengimplementasikan solusi infrastruktur cloud yang aman, efisien, dan juga terpusat melalui Nextcloud untuk pengelolaan data, Mikrotik untuk manajemen bandwidth, dan Docker untuk containerization aplikasi. Nextcloud mendukung kolaborasi tim dengan fitur seperti file sharing dan komunikasi real-time. Sementara, MikroTik itu memastikan distribusi jaringan yang stabil dan juga efisien. Nah, lalu teknologi containerization ini meningkatkan efisiensi pengelolaan aplikasi dan juga mendukung skalabilitas infrastruktur TI perusahaan. Nah, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan data, stabilitas jaringan, dan juga efisiensi operasional, sekaligus siap mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saat penyampaian materi, saya mohon maaf. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan para Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni.